Jakarta Lovers, manusia hidup berdampingan dengan alam, juga ekosistem yang ada di sungai. Sungai juga menjadi rumah bagi ikan dan makhluk lainnya. Sungai memainkan fungsi penting dalam lingkungan hutan dan lahan basah. UPK Badan Air Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta melakukan berbagai cara untuk menjaga ekosistem sungai, waduk, dan lingkungan badan air agar tetap bersih dan nyaman bagi masyarakat Jakarta. Di antaranya adalah upaya penanganan sampah di berbagai titik aliran sungai, waduk, setu, dan saluran di DKI Jakarta. Upaya lainnya adalah melakukan pemilahan sampah dari sumber. Terdapat berbagai jenis macam sampah yang ditemukan di sungai akibat dari pola konsumsi masyarakat yang masih menyisakan berbagai materi sampah baik berupa organik, anorganik, dan juga residu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Saya memperkenalkan diri, nama saya Bosar Sihaan, sebagai pemantau Koja, di mana sedikit saya menerangkan kegiatan-kegiatan yang ada di UPK Badan Air Koja, di mana PJLP-nya pertama-tama melakukan penyisiran pembersihan sampah di waduk, baik juga di kali-kali, di seluruhnya meliput juga ke PHB-PHB. Dan yang kedua, setelah kondisi penyisiran kali dan waduk juga udah kondisif, nah baru kita juga adakan pemilahan dan penurapan di seluruh sedimen-sedimen kali. Yang itu nantinya seperti penurapan daun-daunan itu nanti dibuat jadi kompos, yang dimana saya menjelaskan sedikit secara garis besar perjalanan pengurangan sampah di Kecamatan Koja sebelum dibawa ke amplasmen lalu ke Bantar Gebang. Di Waduk Rawabadak ini sebagai sentra pembuatan kompos dan menampung hasil pembuatan komposting juga dari 3 titik. Yang pertama PHB BPP Pelindo, yang kedua Kali Sunter Yosudarso Arta Gading Pertamina, yang ketiga Pila Permata Gading. Jadi setelah itu dikemas, selanjutnya diperuntukkan atau digunakan untuk pupuk yang digunakan untuk penghijauan tanaman-tanaman di sedimen-sedimen kali. Selanjutnya bagikan ke warga yang membutuhkan sebagian, ya Pak ya. Begitu dulu yang bisa saya terangkan secara singkat kronologis pembersihan sampah dan juga yang diadakannya sebagai sentra pembuatan kompos di Waduk Rawabadak ini. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Salim, selaku petugas pembuatan pupuk composting atau disebut pupuk organik. Dalam kesempatan ini saya ingin menerangkan cara pembuatan pupuk dari awal sampai menjadi pupuk kompos. Yang pertama ialah bahannya itu kita ambil dari sampah organik ya, atau tumbuh-tumbuhan, yang mana kami lakukan yaitu dengan cara turapan di wilayah area Waduk Rawabadak Selatan, Kecamatan Koja ini. Setelah ada penurapan, lalu kami kumpulkan menjadi satu untuk sebagai bahan pupuk yang akan siap diolah. Selanjutnya kita mengadakan penyiraman. Itu dilakukan setiap 2 hari sekali, yang mana tujuannya untuk pembusukan. Selanjutnya, langkah selanjutnya yaitu kita mengadakan pengadukan yang dilakukan seminggu sekali. Diaduk sampai dia
hancur ya organik tersebut, baru kita lakukan pemilahan pengayakan, yaitu dengan cara proses pengayakan hingga menjadi pupuk yang siap pakai. Dan ini bahan separuh jadi dari titik lokasi Kalisunter Pertamina. Dan ini yang sudah jadi ya. Nah, semoga berguna untuk di Kalisunter Pertamina. Dan ini dari PHB Villa Permata Gading, wah lumayan cukup banyak nih, karena lokasinya luas untuk dalam penanamannya. Tahu? Taruh situ. Dan ini yang sudah jadi, semoga berguna di titik Villa Permata Gading. Salam, dekat bawah jalan. Dan ini dari titik PHB Kali Layar Komplek WWP Pelindo. Nah, ya, ini semoga berguna, bermanfaat di titik lokasi Bang Abi ya. Udah. Demikianlah keterangan saya cara pembuatan proses pupuk organik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Sudarto, petugas dari penanaman di lingkungan sedimen Waduk Rawabadak Selatan. Adapun yang kami tanam di sini untuk menggunakan kompos organik yang benar-benar tidak menggunakan campuran bahan kimia. Yang apapun yang saya tanam di sini adalah pohon serai yang sekarang lagi dipupuk, pohon singkong yang sekarang lagi ditanam, pohon pepaya Jepang, dan ditambah lagi tanaman-tanaman yang ada di wilayah sedimen Waduk Rawabadak ini, termasuk pohon kertas yang selama ini kita arahkan maupun kita tanamkan di sedimen Waduk Rawabadak. Itu yang selama ini kita pupuk dan kita pergunakan kompos yang kita bikin di lokasi wilayah Waduk Kecamatan Koja. Alhamdulillah untuk kompos yang selama ini kita produk sendiri dengan manual, alhamdulillah kita pergunakan di waduk sedimen ini yang ada di wilayah waduk, termasuk tanaman yang ada di sana itu menggunakan kompos organik, yang mana alhamdulillah perkembangannya lebih cepat dari kompos yang disambung dengan campuran bahan kimia. Nah, ternyata kompos yang benar-benar kompos organik yang tidak ada campuran kimia lebih bagus dari kompos yang ada di wilayah Koja, khususnya di waduk yang kita buat sendiri. Titik yang saya pergunakan untuk composting yang ada sentranya di waduk, kita pergunakan di PHB Kali Layar Komplek Pelindo, Villa Permata Gading, dan Kalisunter Pertamina Arta Gading. Nah, adapun untuk yang lain-lainnya itu semuanya menggunakan composting yang ada sentranya di Waduk Rawabadak Selatan. Itu termasuk PHB, termasuk sedimen-sedimen yang bisa digunakan atau bisa ditanamin. Itu menggunakan, alhamdulillah menggunakan composting yang ada sentranya di Waduk Rawabadak Selatan. Manfaat yang dirasa banyak, Pak, yang kami jalankan di sini, kayak semacam penanaman pohon singkong, pohon serai, pepaya Jepang, pisang, pepaya, dan termasuk pohon kertas yang sudah kita tanam di lokasi waduk ini. Alhamdulillah manfaatnya sangat-sangat membantu sekali, Pak. Ya, prosesnya pemberian composting itu seperti yang sudah kita laksanakan di belakang. Caranya pemupukan maupun pengemburan tanah yang selama ini dijalankan sama teman-teman maupun saya, karena kami di sini sebagai petugas penanaman di wilayah sedimen Waduk Rawabadak Selatan.
Mudah-mudahan apa yang saya harapkan pembikinan komposting murni tanpa ada sambungan maupun ada campuran dari bahan kimia ini bisa kita salurkan ke wilayah maupun ke tempat-tempat yang nantinya bisa memberikan kami dampak yang positif. Cukup sekian dan terima kasih. Mudah-mudahan kedepannya untuk komposting ini bisa tersalurkan ke seluruh, tidak hanya di wilayah Koja tapi bisa ke seluruh DKI Jakarta dengan produksi komposting yang ada di sentranya di Waduk Rawabadak Selatan. Terima kasih untuk teman-teman. Mudah-mudahan apa yang kita harapkan menjadi kenyataan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, kami dari UPK Badan Air menyerahkan kompos ini untuk warga ya Pak. Moga-moga dimanfaatkan sebaik-baiknya di tanaman warga RT 5 ya Pak. Ya, terima kasih dari tim Badan Air. Semoga pupuk ini bisa berlanjut terus dan bagus. Pak, kami dari UPK Badan Air menyerahkan bantuan berupa kompos yang nantinya akan dimanfaatkan oleh Bapak di wilayahnya sendiri, yaitu RT 5. Mohon diterima dengan senang hati ya Pak. Terima kasih atas bantuannya berupa komposting, pupuk organik ya. Mudah-mudahan kita bisa manfaatkan dengan maksimal untuk lingkungan. Amin, dari Pak. Terima kasih. Terima kasih saya ucapkan kepada UPK Badan Air atas produknya. Komposting ini sangat bermanfaat sekali buat kami warga sini, khususnya RT 5. Saya selaku ketua RT-nya, dan mudah-mudahan ini tidak untuk hari ini saja tapi berkelanjutan. Jadi kolaborasi ini sangat baik sekali, dan mudah-mudahan saya harapkan untuk UPK Badan Air terus membuat komposting yang lebih bagus lagi hingga bermanfaat buat tanaman-tanaman yang kita tanam di sini. Terima kasih.